Nih jadi ada orang hilang nih kemarin. Halo. Ketusuk. Kok bisa hilang bang? Kebawa arus. Hanyut bang, hanyut. Hanyut. Wah ngeri kali berarti air sini ya. Mau ke depan itu harusnya kuat. Nah. Jadi nggak tepat ke depan, patah balik. Aku mau patah balik, kapal udah nggak ada. Kapal kan udah pindah tempat ya. Jadi kita mau hajar ke kapal tuh. Mau berenang ke kapal tuh nggak bisa. Jadi tidur di mana bang? Tidur di pantai. Yuk kita kemon. Oke, yuk kita jalan ya. Itulah baik saja yang tidak terduga guys. Makanya sama Mother Nature kita harus respect ya. Nggak bisa seenak-enak. Cuman udah respect aja kadang masih kejadian naas terjadi guys. Tetap be careful. Dari deg-degan gua kan. Gimana sih? Bisa diving biasa-biasa aja, normal. Ini gimana nggak bisa dibuka tadi? Kita samperin suku laut, mereka ini tinggalnya full di laut guys. Jadi nggak ke daratan, cari makan di laut, terus tidurnya di laut. Makan, masak. Halo. Waduh. Luar biasa. Bapak di laut sini udah berapa lama, Pak? 3 kali enggak? Seumur hidup. Wah, keren banget. Satu keluarga berapa orang ini? Satu keluarga berapa orang, Pak? 6. Oh, itu ada perempuan-perempuan juga di belakang. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle, Indonesia adalah negara kepulauan. Lebih dari 17.000 pulau yang Indonesia punya. Di antara pulau-pulau tersebut, terhamparlah luasnya lautan dengan berbagai macam biota laut berikut dengan terumbu karangnya. Hari ini gua akan menjelajah salah satu wilayah laut bagian barat Indonesia. Wilayah laut ini berada di sekitaran pulau kosong yang tidak ada penghuninya. Gua terbang dari Jakarta ke Batam, dari Batam ke daerah Galang. Lalu kita menyeberang menuju pulau-pulau kecil. Banyak sekali pulau-pulau yang ada di sini guys. Mulai dari Pulau Abang, Pulau Rano, Pulau Kepri Koral, Pulau Dedap. Pulau-pulau kecil ini ada yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Banyak biota laut tersebar di sekitar sini guys. Nah, gua akhirnya akan menyelam ke dasar laut untuk mencari binatang-binatang apa ya yang ada di bawah sini. Perjalanan kita mulai dari kota Batam sampai ke arah Galang. Jadi Batam ini banyak banget pulaunya kan. Jadi kayak kepulauan dalam kepulauan. Dari Pulau Batam dihubungkan dengan beberapa jembatan kecil sampai ke daerah yang namanya Galang, di mana lokasinya ada di jembatan ke-6, artinya daerah paling ujung Pulau Batam. Lalu sampailah kita ke Pelabuhan Labun. Guys, Audrey King of the Jungle, hari ini gue lagi ada di dermaga Labun ya, Kepulauan Riau. Ini kalau dari Batam sekitar 2 jam. Gue mau cobain laut lepas di sini. Kalau kemarin-kemarin tuh gue cuma snorkeling ya. Sekarang kita akan jauh lebih dalam, mungkin sekitar 10 meter di bawah air, 15 meter mungkin. Kita mau lihat nih ada ikan apa aja di sini. Dan gue mau explore ini kekayaan alam Indonesia ya. Mancing mania? Kagak mancing, kita nggak mancing. Masih hidup. Kita ini doang, diving ya. Tapi sebelum diving ini, bahkan di pinggir-pinggir sini ada ikannya ini. Wow, look at this guys. Nih, tuh, ada ikan cucut ya. Orang sendiri lihat moncongnya. Moncongnya ada putih-putihnya gitu, keren banget ya. Wow. Terus di sini juga ada ikan lagi nih. Tuh kayak kardinal atau apa itu ikannya. Wow, gokil di sini.
Ada keramba di sini nih. Ini ada piara ikan apa ini? Nah, ini namanya kerang nih. Apa gonggong itu ya? Gonggong kayaknya ini sebutnya. Tuh ada kerang yang kayak kipas tuh, kerang-kerang Ariel ya. Itu yang panjang kayak Ini teripang tuh ya? Yang kayak titip tuh apa itu? Hah? Teripang. Teripang ya bang? Teripang. Cakep banget tuh. Hah? Wow, baru di atas aja udah kayak gini ya. Coba kita ketemu langsung sama dive master mana dianya? kita ya. Kita belajar dulu nih landscape Orangnya mana? atau kondisi medannya seperti apa ya. Akhirnya gue ditemenin sama dive master yang paling terkenal sepulau Batam nih. Namanya adalah Bang Gary. Bang Gary. Ya. Wah, ini dive master kita ini hari ini. Dari ini Max Dive Center. Ya. Nih, kalian kalau ke Batam mau diving, ini dia nih harus kontak. Ini Bang, gimana kondisi air kita ini di sini? Sekarang ini lagi musim peralihan dari musim utara menuju timur, jadi transisi. Transisi. Kondisinya sekarang air mungkin nggak terlalu jernih, tapi kita lihat nanti ke Pulau Dedap. Kita harap di Pulau Dedap itu agak lebih jernih. Nah, kondisinya ini dari segi letak geografis, Batam ada di Selat Malaka. Jadi rata-rata kalau pulau yang ada di selat itu perairannya itu warna airnya hijau. Jadi nggak seperti kayak Bali Atau biru ataupun gelap ya? Biru gitu. Kalau ini hijau ya. Hijau. Tapi bening loh Bang. Ini ikan kelihatan dari atas ini. Biasanya lebih jernih lagi sih. Oh, biasanya lebih jernih lagi. Biasanya wow, cantik sekali. Terus kita bisa ketemu ikan apa Bang? karena perairan kita ini hangat, ya sekitar temperatur sekitar 29 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi tidak ada ikan gede, rata-rata hanya reef fish lah atau coral fish yang kecil. Ikan kecil, tapi kayak trumpet fish, ikan bawal, bawal bintang gitu, ada. Nah, itu masih ada. Terus kayak yellowfin barakuda. Barakuda. Kecil tapi kalau segini. kecil. Kemana Kalau yang gede? barakudanya sih ada, cuman jarang sesekali. Jadi kalau hoki kita bisa ketemu juga. Hiu pun kayak ya nurse shark, black tip itu pun kecil-kecil lah size-nya. Gitu. Kenapa dia kecil Bang? Nah, nggak tahu tuh kenapa. Mungkin karena dia nggak Yang gede besar. pergi apa mana? Itulah kadang bingung juga kenapa bisa gitu. Oke. Makanya kalau di sini common biasa tamu-tamu dari Singapura, dari Batam itu mereka ke Singapura, kita huntingnya makro. Jadi kecil-kecil ya? Kayak nudibranch, flatworm, sea slug gitu-gitu. Sea slug. Ketemu bekicot laut bisa kita. Ya, itu kategori. sea Kalau slug. bekicotnya kadang ada yang gede segini. Oh, malah bekicot gede. Teripang itu juga nemu di sini. Teripang ada. Ada? Teripang ada lah. Teripang kalau gonggong itu banyak lah. Banyak ya? Tapi gonggong biasanya keluar agak sore. Dari keluar dari pasir itu baru biasanya banyak. Oke. Pas sampai Pelabuhan Labun, ini ada kejadian yang mengerikan juga ini. Kita ketemu orang yang hilang di hari sebelumnya, terbawa arus, hanyut sampai terdampar di Pulau Rano. Wah guys, ini bukan petualangan yang mudah. Nih, jadi ada orang hilang nih kemarin. Halo. Ketusuk. Kok bisa hilang Bang? Ke bawah arus. Hanyut. Wah, ngeri kali berarti air sini ya. Lumayan. Ceritanya tuh gimana tuh awalnya? Paling kan orangnya jauh di kapal kan. Kalian masing-masing nembak. Ya masing-masing nembak kayak biasa lah. Terus ke depan mau ke depan itu harusnya kuat. Jadi nggak tepat ke depan, patah balik. Aku mau patah balik, kapal udah nggak ada. Kapal kan udah pindah tempat. Jadi kita mau hajar ke kapal tuh, mau berenang ke kapal tuh nggak bisa. Mau berenang kapal tuh nggak bisa. Ya udah, pulau terdekat ya pulau itu. Ke Rano berarti. Rano, belakang Rano. Berenang Belakang ke situ. Rano itu kamu nggak coba nyusuri ke Enggak, resort? Karena udah sore aku nunggu di situ sampai jam berapa? Jam 6-an, jam 5-an. Widih. Kapal lewat. Nggak ada. Nggak nyangka itu ya. Dia kan berenang harus kan ke kanan. Kami carilah seputar kanan. posisinya sekarang Untuk ke kiri itu, Ger, laut ini kita luas. Nggak mungkin kan kita berenang kan. Udah gitu malamnya itu dia nggak tahu kalau di situ ada resort. Padahal kan dia berenang kan lewat di resort. Jadi tidur di mana Bang? Di pantai. Tidur di pantai? Ya, di pantai. Di pantainya ada kuburan lagi. Di pantai ada Ada kuburan. kuburan lagi. Gila. Serem banget. Orang dan pos, Ada orang hilang. angkatan laut,
Basarnas. Hilang, ya Allahu Akbar. Hancur lagi ini. Kau jangan pula engkau yang masuk laut lagi, Kenapa Ento. gua datang hancur semua gini? Masuk laut pula. Oke. Udahlah, Jangan sampai kita hilang juga nih. lah istirahat. Kau tuh hubungi orang tua dulu. Minta maaf, mamamu dah itu tuh. Tuh. Ya udah tak bisa ngomong lagi, yang itu ngomong itu sepupumu. Nelpon. Oh ya. Wow, gila ini emosional sekali ya. Dia masak, nggak bisa dibuka. Kalau Iya. pernah bisa diangkat. Itulah. Gimana rasanya Bang hilang, Bang? Hah? Patah. Mau nangis ya? Putus asa ada lah ya. Putus asa. Putus asa pasti Kita yang ada. mau nangis. Iya, kita yang mau nangis di sini. Iya. Jom kita kemon. Oke, yuk kita jalan ya. Itulah baik saja tidak terduga, guys. Makanya sama Mother Nature kita harus respect ya. Nggak bisa seenak-enak. Cuman udah respect aja kadang masih kejadian naas terjadi, guys. Tetap be careful. Dari deg-degan gua kan. Gimana sih? Bisa diving biasa-biasa aja, normal. Ini gimana nggak bisa dibuka dari tadi? Barusan ini kita ketemu orang terdampar hanyut. Wow, diving kali ini benar-benar serem sekali karena membuat gua suges ya. Artinya medan ini nggak semudah itu guys untuk kita taklukkan. Oke lah, karena gue merasa makin tertantang. Bukan King of the Jungle namanya kalau kita nggak berani telusuri ya. Kita langsung aja menuju ke arah laut. Dari Pelabuhan Labun kita ke arah pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Naik speedboat. Kita menerjang lautan ya. Itu gila bagus banget. Situ loh, situ. Bagus sekali itu. Gambarnya bagus, terus bukitnya hijau, airnya hijau kebiruan, mah keren banget ini. Di tengah jalan kita nih tiba-tiba ketemu yang namanya suku laut guys. Suku laut ini adalah orang yang tinggal di atas laut. Mereka tidur, mereka masak, anak-anak mereka belajar, bermain di atas laut. Nah kita mau lihat nih mereka hidupnya kayak apa dan kita tanya-tanya dikit yuk. Kira-kira bisa bahasa Indonesia nggak ya mereka? Kita samperin suku laut, mereka ini tinggalnya full di laut guys. Jadi nggak ke daratan, cari makan di laut. Terus tidurnya di laut, Makan, masak, masak, nyari jodoh gimana? beranak pun di atas kapal. Nyari jodohnya gimana bang? Nah itu nggak tahu tuh kita. Apa saudara ketemu saudara? Mungkin. Oh enggak ya? Incest dong. Kita mau samperin dulu suku laut sebelum kita cari suku air. Suku api. Saya sukanya suku bunga ya. Kasih aja mereka air minuman kan. Kasih air minuman aja nanti. Wow, ini luar biasa nih. Suku laut itu jadi tinggalnya di sampan ini nih dia. Dia bukan tinggal di laut, maksudnya nggak di dalam air gitu, nggak, bukan kayak Aquaman begitu, bukan. Dia di atas laut maksudnya. Halo. Waduh. Dit GoPro dong, Dit. Selamat siang. Aduh. Bisa bahasa Indonesia nggak nih? Halo. Halo Pak. Luar biasa. Bapak di laut sini udah berapa lama Pak? Kali enggak. Seumur hidup. Wah keren banget. Ini Bapak caranya gimana Pak kalau misalkan mau buang air Pak? Ke darat. Oh nggak di sini. Makannya makan apa Pak? Nasi. Dapat dari mana? Oh, ya berarti ke supermarket dong Pak. Kalian makannya ikan doang. Warung-warung di pulau kan. Oh iya ke Pulau Abang situ ya. Oh jadi beli nasi Pak. Keren banget. Adik mau minuman? Terus ini kalau kapalnya rusak gimana Pak?
Itu memang begitu jawabannya. Keren banget. Bapak namanya siapa, Pak? Kajang, Siapa? jang. Jang. Jang doang. Satu keluarga berapa orang? Satu keluarga berapa orang, Pak? Ada 6. Oh, itu ada perempuan-perempuan juga di belakang. Bapak jadi nggak pernah ke tengah laut situ, Pak? Kena. Maksudnya kayak tidurnya di tengah laut gitu, Pak? Oh enggak. Jadi tidur di sini. Tidur di pinggir laut. Kalau ke tengah laut ngapain? Mancing? Ya mancing. Bapak mancing apa ngejala ikan? Dia pakai pancing. Pakai pancing. Mancing. Biasa dapat ikan apa, Pak? Yang paling doyan ikan apa, Pak? Ikan condo, kerapu. Oh, kerapu, condo. Iya. Gratis tuh, Pak? Iya. Nggak beli ya? Nangkap. Terus Bapak ini beli beras kan? Dapat uangnya dari mana? Jalan. Astaga. Jual ikan. Jual, jadi ngambil ikan, Iya. ikannya dijual, terus baru beli nasi, gitu. Luar biasa, keren loh. Bapak ini mau ke mall nggak, Pak? Mau ke mall nggak? Pergi ke mall mau nggak? Main ke kota. Main ke kota mau nggak, Pak? Iya. Iya tuh mau nggak? Ya, kami mau langsung ke Batam. Oh mau ke Batam. Udah pernah belum ke Batam, Pak? Oh, main ke mall. Ya ini mah orang kota juga nih ternyata. Tapi keren loh Bapak ini hidupnya di air full ya. Luar biasa. Keren banget. Wow, mantap. Pakai kantong aja. Kalian sekolah nggak? Terus belajarnya gimana? Berburu ikan? Waduh, gila. Jadi kalau kayak gini Pak ada dapat perhatian nggak sih dari pemerintah? Oh. Ada bantuan gitu? Ada bantuan nggak, Pak? Ya ada juga. Ada ya. Ada dapat ya? Oh iya, berarti tercapai lah ya. Masuk sini. Presiden kita namanya siapa, Pak? Ini mah tahu lah ini. Siapa, Pak? Presiden kita namanya siapa, Pak? Pribowo. Siapa? Pribowo. Pribo. Prabowo. Priabowo. Pak Prabowo. Keren loh. Jadi memang ini nggak terbelakang banget lah, bagus tapi udah. Kalian bisa ngomong nggak? Halo. Kenapa takut gitu kamu? Itu dapat baju Transformer dari mana itu? Beli. Bajunya udah jersey bola tuh kan, udah mantap. Keren, luar biasa. Ini, nih ada minuman Pak. Nih, minum dulu Pak, biar seger Pak. Biar seger. Terima kasih. Kami jalan ya Pak. Terima kasih Pak. Keren ya bisa gitu ya. Tinggal di laut full itu. Bingung dia lihat kamera ini apa ini ditodong ini syutingnya. Ada jarang ketemu orang laut. Jarang ketemu orang laut. Dia orang biasa, bukan orang laut. Cuman tinggalnya di pinggir laut gitu. Lebih murah. Lebih murah. Tapi itu mah punya handphone ya Pak ya? Enggak murah loh. Hidup di laut ini. Nggak murah ya? Enggak murah. Itu Justru lebih mahal. tapi dia punya handphone nggak Bang? Ada. Punya handphone. Dia bisa main TikTok juga dah. Dulu waktu kita ada LOB kan, kadang mereka mampir datang ke kapal kita cuma sekedar untuk numpang cas. Oh. Ada. Oh iya ya mereka nggak pakai listrik soalnya. Itu ada solar panel. Oh pakai listrik. Ada solar panel. Canggih juga nih orang laut ini. Udah nggak terbelakang kayak Iya, dulu lah. iya nggak terbelakang banget, masih udah oke lah. Udah ini. Bajunya jersey bola kok. Transformer ya? Transformer. Nah ternyata suku laut ini kocak juga ya guys. Mereka nggak seterbelakang itu, jadi tetaplah harus kita perlakukan mereka secara manusiawi guys. Tuh, di situ ada hujan badai tuh lihat, gelap tuh, abu-abu ya hujan. Sini terang. Nah, bisa beda gitu ya. Tuh hujan sini terang. Jauh loh bedanya. Nah, itu hujan badai. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Hujan badai. Nih, pulaunya kosong. Kosong. Nggak ada orang itu. Rawan wongnya loh cuk. Iya.
Oke lah, sambil lah ya. Ya, yuk. Ketika ini kita lagi diving, kita kan pastinya nggak bisa berkomunikasi secara verbal, semuanya menjadi signals. Oke. Hah? Pegang ya? Ya, boleh Oke. gitu, boleh gitu aja. Mana tuh? Pegang boleh, tempel boleh. Ya, semuanya menjadi signal. Saya akan lakukan begini terus, ini oke. Ya, saya akan lakukan begini terus sampai saya mendapatkan respon dari kawan-kawan karena saya mau tahu kondisimu oke apa enggak ya. Kalau oke, reply by oke juga. Nah, kalau ada problem ataupun ada masalah, kawan-kawan ngasih signal seperti ini. Ini problem. Habis itu saya akan tanya, what is your problem? Let's say, ya kan, ada problem dengan telinga, ya, pointing to your right or your left ears, ya, kanan kiri. Kalau kram, kakinya kram, squeeze tangannya, tunjuk kaki kanan atau kaki kiri. Lalu lakukan cramp release. Kalau lakukan cramp release, tekuk. Ini kan ada fin. Baru di stretching lurus. Nah, sampai dengan ya udah nggak cramp lagi. Nah, terus ini oke. Ini Naik. go up, ascend. Nah, ini descend. Jadi kalau ketika saya tanya, are you okay? Jangan ngajak naik. Nah, itu harus diperhatikan karena ketika underwater hal-hal yang simple jadi lupa tuh. Nah, di 20 menit pertama saya akan tanya. Nah, ini saya tanya, how much your air? Berapa isi tangkimu? Lalu lihatlah di pressure gauge. Kalau sekarang itu ada 200 bar. Ya. Pressure gauge ada di sebelah kiri. Sekarang kan ada 200, ya kan? Let's say kalau kita dengan berangsurnya waktu tentu pressure berkurang. Kalau ada 150, kasih jawaban dengan 150. 130, 13. Ini oke. Ini 3. Nah, saya punya pengalaman gak enak lah dengan tamu dari India, ya kan? Di kedalaman 20 meter, saya tanya how much your air, ya kan? Nggak tahu nih orang India di bawah air pun ketika saya tanya how much your air, dia bilang oke. Sampai kepalanya nggak bisa berhenti, tetap dia goyang. Nah, saya tanya 3 kali how much your air, karena ketika itu dia bilang dia oke, dia baik-baik aja, saya melanjutkan penyelaman. Tidak di kedalaman 20 meter, tidak sampai 2 menit, tiba-tiba dia buka maskernya, dia buang maskernya, dia buang regulatornya. Ketika seseorang menjadi panik, dia pasti melepas sesuatu dari ininya. Nah, itu pertama sekali seumur hidup saya melakukan share air di real situation. Wah, seru banget. Ya, di 20 meter. Nah, jadi saya bawa dia naik ke atas. Yang terjadi adalah ketika saya tanya how much your air, dia jawab ini 3, ini 0, which is keduanya signalnya salah. Jadi ketika kawan-kawan memberikan salah atau mentransfer salah signal, terjadi miskomunikasi di antara kita. Nah, itu problemnya begin. Nah, jadi ketika saya tanya how much your air, ya, kalau ini 3, ini 0, ini oke, ya. Kalau 150, 150, 130, 130. Kalau salah satu di antara kita sudah ada yang mencapai 100 ataupun half, ya kan, kalau kita main badminton atau volley atau bola kaki, ini kan time out, stop time. Nah, kalau di bawah air ini half ataupun 100, karena kita start dari 200 bar. Nah, kalau salah satu dan kita kalau ada yang 100, kita ke tempat yang lebih dangkal. Karena pressure gauge ini hanya menunjukkan berapa isi tekanan yang ada di dalam tangki, bukan volumenya. Dari 200 ke 100 itu lama banget habisnya. Tapi 100 bar ke bawah itu lebih cepat, tergantung berapa kedalamannya. Makanya semakin dangkal tekanan semakin ringan. Nah, jadi kita tarik nafas agak lebih santai. Semakin dalam tekanan itu meningkat. Nah, terus kalau sampai 90 ini 9, 8, 7. Kalau tidak bisa melakukan ini dengan satu tangan, bisa menggunakan 2 jari. Nah, tapi jangan kayak tamu saya 3 bulan lalu, tahun lalu dari Cina. Saya tanya berapa isi tangkimu? Dia jawab 5, 4, 0. Sedangkan kisah 200. isinya aja maksimum 200. Kok bisa jadi 840? Saya lihat lah, oh 90. Jadi dia bilang 5 tambah 4. Dia main matematika gitu. Nah, jadi kalau di technical ini 4, ini 9. Ini 3, ini 8, 7, 2. Nah, bisa juga begitu atau bisa dengan begini, sama saja. Tapi pada dasarnya karena ini di SD, saya yang akan mengontrol berapa isi tekanan kawan-kawan.
Oke guys, kita akan tes dulu. Terus nanti baru kita ke arah yang lebih dalam, oke? Langsung aja kita terjun ke arah laut. Kita ada di samping Pulau Dedap dan kita siap-siap nyebur masuk ke kedalaman. Gila, bagus banget guys. Bagus banget ini di sini. Keren banget kalau dari bawah ya. Luar biasa. Airnya agak lebih jernih nih. Kita langsung aja ke spot yang pertama guys. Begitu masuk, kita langsung disuguhi banyak sekali terumbu karang. Cuman yang bikin gue takut ini hari ini ada pertemuan arus guys. Makanya airnya agak keruh. Dan juga arusnya agak-agak nabrak-nabrak gitu yang gue rasain di badan ya. Kita langsung lihat ini banyak banget terumbu karang. Ini kalau airnya bening bakal cakep banget guys. Tuh kalian bisa lihat terumbu karang dari yang kecil-kecil sampai yang jumbo-jumbo. Banyak banget LPS yang ada di sini. Tapi sebenarnya tempat ini cocok banget untuk fotografi makro. Karena banyak site-site yang benar-benar kecil banget kayak anemon laut dan Nemo ini guys. Kita ini ada di kedalaman sekitar 7-8 meter di bawah air. Nggak sedalam itu sih guys. Tapi kita udah bisa lihat dasarnya. Nah di sini ternyata banyak banget bulu babi. Nah bulu-bulu babi di sini itu tersebar ya, bener-bener di sepanjang Kepulauan Riau. Bulu babinya bentuknya gini guys. Agak ngeri ya. Durinya panjang banget dengan inti yang agak kecil. Terus juga kayak ada ijo-ijonya gitu. Jangan sampai gua terkena ini guys, serem banget. Nah lihat nih ikannya, wah bermacam-macam ya. Keren banget. Gua mau lanjut explore ah. Aduh, di tengah jalan tiba-tiba tangan gue kena bulu babi yang tadi guys. Kacau balau. Ini tangan gue langsung berdarah. Kayaknya menurut gue bulu babi ini ada racunnya, tapi sedikit. Gue panik banget kan. Langsung aja gue keluarin semua darahnya. Oh my god. Kayaknya nih harus dikencingin nih, yang gue tahu kan gitu ya. Di bawah air gue langsung tanya dive master gue nih. Ini aman nggak bos? Ternyata bulu babi di sini beracun. Tapi nggak sampai bikin bengkak atau mematikan. Cukup ditepok-tepok aja sampai rasa sakitnya hilang, and you're good to go. Kita bisa lanjut lagi. Wah, hati gue langsung lega guys setelah mendengar bahasa isyarat tersebut. Makanya gue tetap lanjut mencari biota-biota laut ke depan. Ini kita jalan terus melihat koral-koral yang begitu luar biasa indahnya. Tiba-tiba gua ketemu sama bubu atau perangkap ikan guys. Wah gila, ini ternyata ada jebakan buat ikan dari nelayan-nelayan sekitar sini juga di bawah sini. Dan di perangkap ini ada ikan-ikannya. Dan ini bentuknya cantik sekali. Sayang banget kamu ketangkep ya. Kita juga nggak bisa ngebebasin mereka karena kesian nelayannya ya. Biarinlah ini boleh dimanfaatkan karena memang pekerjaan mereka sebagai nelayan sehari-harinya. Cuman ingat yang diambil jangan yang terlalu kecil guys. Pastikan kalian ambil yang gede-gede biar yang kecil-kecil bisa tumbuh gede juga sehingga berguna bagi ekosistem sekitar. Ini site pertama agak terlalu keruh guys. Jadi kita memutuskan untuk pindah spot diving. Nah, kita akhirnya pindah nih ke bagian Pulau Dedap yang lain. Di depan pulau ini masih ya. Kita mau cari spot yang 4 meteran aja ya. Jadi cahaya matahari masih tembus ke dalam. Jadi gua nggak perlu pakai senter, kita udah kelihatan semuanya. Langsung aja kita nyebur. Oke. Pindah kita. Wow guys, ini hamparan terumbu karang yang sungguh luar biasa. Begitu gua masuk, rasa capek hilang. Cuman tinggal tersisa rasa senang yang luar biasa. Kekaguman akan alam semesta dan keindahan laut ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia ini bikin gua berdecak kagum. Gua nggak mau naik-naik sebenarnya karena ini rasanya kayak di surga guys. Nah, gua masuk sini banyak banget kerang-kerang ya guys.
Kita juga bertemu sama kerang yang namanya kerang kima. Bentuknya tuh kayak gonggong kalau di daerah Batam sebutnya, cuman versi raksasa. Nah ini juga salah satu bentuk yang sangat eksotik ya. Gua nggak pernah lihat nih di mana-mana, baru di sini doang nih. Gokil. Terus makin ke belakang gua lihat banyak banget terumbu-terumbu karang besar dan ikan-ikan yang banyak sekali, schooling fish. Lihat deh guys. Wow, ada di dalam terumbu karang, ada yang bergerak-gerak kanan kiri. Kalian silakan menikmati adegan ini. Wow guys, gua nggak nyangka ternyata masih seasri dan sebagus ini. Memang pertemuan arus itu bikin visibility kita kurang jelas ya, tapi kalau kita perhatikan dengan baik masih kelihatan asri dan juga ikannya masih bagus-bagus banget. Nah, mungkin terumbu karang di sini nggak sepadat di timur Indonesia, tapi airnya di sini masih bening dan bagus banget. Ikannya pun masih banyak banget. Kalau hoki bahkan kita bisa ketemu ikan yang lebih gede kayak kerapu ataupun giant trevally. Tempat ini sangat recommended dari apa yang gua rasain ya. Jadi seru-seru banget yang ada di Pulau Batam ini. Jangan lupa kita harus tetap menjaga lingkungan, menyayangi setiap satwa yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai mereka punah. Boleh kita memanfaatkan, tapi juga tetap melestarikan. Audrey, King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.